Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Visual 1 akan menjelaskan materi Kesultanan Cirebon. Materi yang akan disampaikan adalah pertama, perkembangan politik Kesultanan Cirebon. Materi ini akan disampaikan oleh Alifa Ailustari, lalu dilanjutkan oleh Imelda Dwinov. Kedua adalah masa kejayaan Kesultanan Cirebon. Materi ini akan disampaikan oleh Rian Rayana. Dan yang ketiga adalah penyebab keruntuhan Kesultanan Cirebon yang akan disampaikan oleh saya Mira Laila Ramdhaniah. Untuk itu, kita lanjut ke materi yang pertama. Kepada Alifa Ailustari, saya persilahkan untuk menjelaskan materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan politik Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi dan merupakan pangkalan penting jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan berbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pangeran Cakrabuana atau yang sering disebut juga Pangeran Walangsungsang tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah dari Keraton Pakungwati yang dianggap sebagai pendiri Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Walangsungsang sebagai raja digantikan oleh putra adiknya yang bernama Syarif Hidayatullah yang merupakan anak dari pernikahan Nyai Rasa Santang dengan Syarif Abdullah dari Mesir yang sebelumnya menikahi Nyimas Pakungwati yang merupakan putri dari Pangeran Walangsungsang dan Nyai Indanggelis yang setelah wafat dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati pada abad ke-15 membagi wilayah antara Sungai Angke dan Sungai Cipunegara menjadi dua bagian dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Sebelah timur Sungai Citarum hingga Sungai Cipunegara masuk wilayah Kesultanan Cirebon yang sekarang menjadi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Imelda. Saya akan melanjutkan dari Alifa Ailustari, yaitu Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568. Fatahillah naik tahta dan memerintah Cirebon secara resmi pada tahun 1568. Tetapi Fatahillah memerintah Cirebon hanya berlangsung selama 2 tahun karena ia wafat pada tahun 1570. Setelah Fatahillah wafat, kerajaan Cirebon diperintah atau dipimpin oleh cucunya Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Mas atau anak tertua dari Dipati Cirebon. Kemudian Pangeran Mas diberi gelar Panembahan Ratu I dan memerintah Cirebon kurang lebih selama 81 tahun. Setelah Pangeran Mas atau Panembahan Ratu I wafat pada tahun 1649, kemudian kerajaan Cirebon dipimpin oleh cucunya yang bernama Rami atau Abdul Karim dan disebut pula dengan nama Panembahan Grilia atau Panembahan Ratu II. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rian. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon berada pada puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Syarif Hidayatullah. Masa kejayaan Kesultanan Cirebon diawali dari perkembangan Islam. Pada masa Syarif Hidayatullah, Islam berkembang dengan sangat pesat. Syarif Hidayatullah memperluas wilayah dengan menyiarkan agama Islam pada daerah-daerah kecil. Sejak pemerintahan Syarif Hidayatullah, Bandar Cirebon makin ramai, baik untuk berhubungan dengan laut, baik Persia, Mesir, dan Arab, Cina, Campa, dan lainnya. Keramaian di Bandar Cirebon sudah menjadi bukti nyata kebesaran Cirebon di kancah internasional. Terbukti dengan banyaknya pedagang dari berbagai negara. Dibentuk sejumlah pasukan laskar dengan semangat yang tinggi yang dipimpin oleh para panglima atau dipati-dipati yang cukup berwibawa dan bisa dipercaya. Loyal selanjutnya akan disampaikan oleh Mira Laila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab keruntuhan Kesultanan Cirebon. Yang pertama, keberadaan Kesultanan Cirebon menjelang akhir abad ke-17 diwarnai dengan perjanjian-perjanjian VOC
antara lain perjanjian pada tanggal 7 Januari pada tahun 1681. Kesultanan Cirebon mulai dicampuri politik kolonial VOC. Yang kedua, bidang ekonomi perdagangan. VOC mendapatkan hak monopoli seperti pakaian dan opium. Ekspor komoditi lada, beras, kayu, gula, dan sebagainya berada di tangan VOC. Yang ketiga, sejak tahun 1697, kekuasaan Keraton Kasepuhan dan Kanoman terbagi lagi atas Kacirebonan dan Kaprabonan. Karena itu, menurut pendapat Seren Sidik, Kesultanan Cirebon sejak tahun 1681 sampai dengan tahun 1940 mengalami kemerosotan karena kolonialisme. Yang keempat, pada tahun 1906 dan 1926, di mana kekuasaan pemerintahan Kesultanan Cirebon secara resmi dihapuskan dengan disahkannya Gemeente Cirebon. Dari kelompok kami, adapun untuk pertanyaan-pertanyaan bisa dikirim melalui WhatsApp atau media lainnya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan. Ditutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.